Saat kita membicarakan tentang probabilitas, maka akan ada beberapa istilah yang akan kita sering temui dalam mempelajari teori ini. Di antaranya yang pertama adalah mengenai percobaan. Selanjutnya akan ada juga istilah tentang hasil percobaan. Bisa juga disebut dengan outcome. Selain kedua istilah ini, juga ada istilah lain yang sering muncul di dalam teori probabilitas, yaitu ruang sampel serta titik sampel. Dan yang terakhir adalah kejadian. Nah, rekan-rekan harus mengetahui dulu istilah-istilah dalam probabilitas ini sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana kita menghitung tentang probabilitas. Jadi, istilah yang pertama yang akan kita bahas adalah percobaan. Apa sih sebenarnya percobaan itu? Jadi, percobaan itu adalah aktivitas kita yang melahirkan suatu kejadian, ya, aktivitas yang melahirkan suatu kejadian. Dan jangan lupa bahwasanya aktivitas tersebut dilakukan secara acak. Nah, ini yang penting, atau random. Jadi saat kita melakukan percobaan itu harus dipastikan bahwasanya aktivitas kita yang kita lakukan adalah kejadian yang acak. Contohnya seperti apa? Misalnya percobaan melempar dadu. Nah, itu adalah contoh yang sangat sederhana ya, yang selalu dibahas gitu di buku-buku statistik atau buku-buku yang membahas mengenai probabilitas. Selain percobaan melempar dadu juga ada percobaan melempar koin gitu kan ya. Atau kalau di dalam bisnis gitu, bidang bisnis ada juga percobaan meluncurkan produk baru dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh saat kita melakukan suatu percobaan, di mana percobaan itu dilakukan secara random. Nah, saat kita melakukan percobaan itu, maka akan ada hasil yang menyertai percobaan tersebut. Semisalnya, contoh yang paling gampang saja ya teman-teman, agar rekan-rekan itu mengetahui konsep dari probabilitas ini. Saya berikan contoh, misalnya percobaannya adalah melempar dadu. Percobaannya melempar dadu. Saat kita melemparkan dadu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan menghasilkan munculnya mata dadu. Munculnya mata dadu. Mata dadu yang muncul adalah bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Nah, kita harus memastikan bahwasanya aktivitas ini adalah dilakukan secara random. Yang artinya apa? Dadunya adalah dadu yang seimbang, bukan yang berat sebelah. Yang artinya probabilitas keluarnya 1 mata dadu tersebut adalah 1 dibanding 6. Dan itu setara antar mata dadu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan random. Oke, kita sudah membahas mengenai percobaan dan hasil percobaan. Atau lagi misalnya percobaan yang lain yang mudah gitu ya, melempar koin. Maka hasil percobaannya adalah muncul angka atau muncul gambar. Nah, gitu, itu adalah pembahasan kita ya mengenai percobaan dan hasil percobaan atau outcome. Selanjutnya, ini yang sering juga nih dibahas gitu mengenai ruang sampel.
Kalau kita membahas percobaan atau membahas probabilitas, pasti akan ada yang namanya ruang sampel. Jadi teman-teman, ruang sampel itu kalau secara teori artinya adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Yang artinya apa, teman-teman? Mungkin kalau rekan-rekan itu pernah belajar mengenai diagram Venn gitu ya, itu kan ada istilah yang namanya universe atau semesta. Nah, itulah yang disebut dengan ruang sampel. Memang ruang sampel ini kalau bahasa kerennya bisa disebut dengan sample space atau juga disebut dengan universe. Jadi simbol yang biasanya menyatakan ruang sampel gitu ya, simbolnya itu bisa dinotasikan ke dalam S. S itu adalah semesta, atau U yang menandakan atau stand for universe, ataupun ini ya omega. Nah, ini bisa saja dinyatakan dalam notasi-notasi ini. Sehingga kalau kita membahas tentang banyaknya anggota dari ruang sampel, maka dinotasikannya seperti apa? NS gitu ya, ataupun NU atau N omega. Nah, adanya NN ini tadi, ini adalah banyaknya anggota ya. Nih, banyak anggota. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita membahas tentang ruang sampel, pasti juga ada pembahasan tentang apa? Titik sampel. Titik sampel itu yang bagaimana gitu ya. Titik sampel itu kalau di istilahnya gitu ya, istilah kerennya itu juga bisa disebut dengan sample point atau titik sampel. Secara teori, penjelasan mengenai titik sampel yaitu tiap anggota ataupun elemen, anggota atau elemen gitu ya dari ruang sampel. Oke. Contohnya bagaimana nih? Contohnya ya perbedaan gitu antara ruang sampel ataupun titik sampel. Katakanlah tadi kita melakukan percobaan tentang melemparkan dadu, maka hasil percobaannya atau outcome-nya adalah munculnya mata dadu. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Nah, maka ruang sampelnya bagaimana? Ruang sampel dari percobaan melempar dadu ini adalah ruang sampelnya saya notasikan ke dalam huruf simbol S ya. Teman-teman bisa entah S, U ataupun omega ataupun simbolik yang lain terserah, tapi ini adalah simbol umum dari ruang sampel yang biasanya ada di buku-buku yang membahas tentang probabilitas. Jadi ruang sampel dari melempar dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rekan-rekan harus tahu bahwasannya yang namanya ruang sampel itu adalah suatu himpunan. Ya, himpunan. Jadi, dalam menotasikan atau menuliskan ruang sampel itu juga harus dengan bentuk himpunan. Himpunan itu dibentuk dengan adanya kurung kurawal. Nah, ini adalah bentuk notasi himpunan. Yang artinya himpunan semua kejadian. Nah, semua berarti kan munculnya mata dadunya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinotasikan ke dalam bentuk himpunan. Ini adalah himpunan.
Jadi akan menjadi salah kalau rekan-rekan menuliskan ruang sampel 1, 2, 3. Ini salah karena ini bukan bentuk himpunan. Jadi hindari penulisan seperti ini ya. Harus dinotasikan dalam bentuk himpunan untuk menunjukkan bahwa dia adalah ruang sampel. Nah, selanjutnya untuk titik sampelnya bagaimana? Nah, berarti titik sampelnya itu adalah tiap anggota dari ruang sampel. Berarti titik sampel baru ini. Titik sampel kita bisa notasikan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ini tidak harus dinotasikan ke dalam himpunan karena memang secara teori titik sampel itu bukan merupakan himpunan. Gitu ya. Karena kalau di dalam teorinya adalah tiap anggota. Nah, anggota dari ruang sampel itu yang bagaimana ya? Seperti ini. Nah, itulah perbedaan dari ruang sampel dan titik sampel ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi nih yang sering muncul istilahnya, yaitu kejadian. Nah, kalau kita lihat dari atas ya teman-teman, aktivitas yang melahirkan suatu kejadian muncul. Ruang sampel itu juga himpunan semua kejadian. Nah, sebenarnya kejadian itu apa kok di-mention terus di atas-atas gitu ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kejadian itu bahasa kerennya gitu ya. Dari tadi kan kita ngomongin ada tiap istilah ada bahasa kerennya. Kejadian itu juga ada bahasa kerennya, yaitu event. Nah, event ini adalah himpunan apa? Himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, teman-teman. Nah, ini kata kuncinya adalah himpunan bagian. Berarti dalam menotasikan kejadian harus dalam bentuk himpunan, seperti ruang sampel tadi. Kalau di dalam kejadian, notasinya adalah satu huruf kapital. Huruf kapital itu yang seperti apa? Huruf kapital itu yang besar ya, seperti misalnya A, B, C dan seterusnya sampai Z. Dan itu dinotasikan dalam huruf besar. Misalkan kalau saya ingin membahas banyaknya anggota dari kejadian A, maka dinotasikan ke dalam bentuk NA ataupun NB. Berarti apa? Ini N ini adalah banyak anggota. Nah, kalau digabung dengan NA-nya banyak anggota dari kejadian A. Gitu ya. Oke. Sebagai contoh gitu ya teman-teman, untuk mempermudah dalam membayangkan teori tentang kejadian ini. Misalnya, saya harus mendefinisikan dulu kejadian apa yang ingin kita bahas gitu misalnya. Kejadian. Saya tuliskan di sini. Misal A gitu ya, adalah kejadian muncul mata dadu angka 5 atau lebih. Nah, ini kita harus definisikan dulu. Ada suatu kejadian A. Kejadian A itu kejadian yang seperti apa? Oh, kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu angka 5 atau lebih. Maka, kalau kita notasikan ke dalam bentuk himpunan, ini harus dibentuk dalam himpunan dulu nih. A adalah kejadian muncul himpunan ya. Mata dadu angka 5 atau lebih. Lebihnya apa? 6. Kan nggak mungkin mata dadu 7
gitu ya. Maksimal mentok 6. Maka apa? Di sini itu adalah di notasinya adalah himpunan bagian teman-teman. Yang artinya himpunan bagian dari ruang sampel. Yang artinya apa? Himpunan dari kejadian A ini, kejadian ini itu pasti angkanya tidak boleh melewati atau selain dari angka yang ada di ruang sampel. Itu adalah syarat dari kejadian. Nggak mungkin kejadian kalau misalnya ini adalah ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kejadiannya adalah 7, 8, 9, itu nggak mungkin. Karena kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yang artinya adalah anggota dari ruang sampel itu. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh ya rekan-rekan, bahwasanya bagaimana sih, apa aja istilah-istilah secara teori serta contohnya. Sebagai ilustrasi, saya akan berikan penggambaran gitu ya. Penggambaran kalau menggunakan mata dadu. Misalnya di sini ada mata dadu, ada dadu yang kita lemparkan gitu. Di sini yang akan muncul mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang artinya kalau ruang sampel itu yang mana? Ruang sampel ini adalah ini. Semuanya ini adalah ruang sampel. Lalu yang disebut dengan titik poin atau titik sampel itu yang mana? Titik sampel adalah satu gini aja. Nah, bisa 1 ini, bisa 2 ini, bisa 3 ini gitu ya. Ini adalah titik sampel. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang kejadian yang tadi gitu ya. Kejadiannya adalah A sama dengan 5,6. Nah, berarti kejadian adalah yang ini. Ini adalah kejadian. Oke. Begitu rekan-rekan sekalian pembahasan mengenai istilah-istilah yang ada di dalam probabilitas dan perbedaan antara ruang sampel, titik sampel maupun kejadian beserta ilustrasinya. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.